warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kita dengan taman-taman ilmu. Ilmu adalah hotel bintang 5, tempat istirahatnya hati dari perkara dunia. Hati akan lebih cepat kotor jika terus-menerus dipertontonkan dengan perkara dunia lewat sosial media. Istirahatkanlah hati dengan ilmu, sebab ilmu adalah pupuk iman. Ilmu selayaknya mampu mengubah dari ahli maksiat menjadi pribadi yang taat, dari orang yang suka mencela menjadi pribadi yang sederhana, dari yang suka berfoya-foya menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Imam Bilal Khatib, pengurus masjid, ketua ET, segala generasi emas yang ada di Siko, dan hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Menjadi Generasi Emas Berakhlak Mulia. Pak, Bu, Raka Bepantun, tolong jawab cakep ya. Pai ketapot beli umang-umang, baliknya mampir ke pantai zakat. Kalau nak jadi generasi gemilang, dengan Allah harus dekat. Jamaah, oi jamaah. Ada dengar berita geng motor Bengkulu yang lagi ange-angenya? Ada dengar berita anak melawan ke orang tuanya? Ada berita anak sekolah melawan ke gurunya? Anak sekolah bully kawannya? Sedih tak Pak, Bu? Astagfirullah. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa generasi zaman sekarang mengulang ke zaman jahiliyah? Karena secara ilmu, anak usia 11 sampai 19 tahun adalah usia mencari identitas diri. Dan generasi kita salah dalam memilih idola. Idola mereka yang tidak menganut agama, berparas rupawan, tapi melenceng dari kodratnya, berjoget sana sini, pakaian serba mini. Maka yang terjadi, akhlak jahiliyah semakin menjadi-jadi dan generasi tanpa prestasi. Lantas, bagaimana membentuk generasi emas berakhlak mulia? Salah satunya dengan terus-menerus mengenalkan tokoh-tokoh Islam, cerita para rasul, teladan Islam, dan panglima perang Islam. Salah satu panglima perang terbaik sepanjang sejarah yang patut kita teladani disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad yang artinya, sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Bukhari. Kurun waktu 825 tahun setelah hadis Rasulullah, dialah Muhammad Al-Fatih, seorang generasi emas yang di umur 21 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Apa saja kunci kesuksesannya? Yang pertama,
ia dididik oleh orang tua yang taat kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kunci yang kedua, Muhammad Al-Fatih dididik oleh guru yang hebat. Gurunya tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of karakter. Gurunya selalu berkata, lihat di sana ada sebuah kota Konstantinopel yang pernah coba ditaklukkan oleh kakekmu dan para pejuang lain, namun mereka semua gagal. Kamulah pemuda yang akan menaklukkan kota itu, sebagaimana dalam doa dan sujud panjangku bahwa kamulah pemuda yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Kunci yang ketiga, Muhammad Al-Fatih mentalnya kuat, keyakinan akan tujuannya jelas, strateginya hebat. Ketika kita ingin menjadi generasi yang berprestasi, tentu usaha yang dilakukan tidak hanya basa-basi. Jika waktu sibuk dihabiskan dengan main game, scroll HP, nongkrong colade tujuan, mete-metean, maka yang terjadi maksiat bertambah, prestasi jauh. Kunci yang terakhir, ibadah Muhammad Al-Fatih luar biasa dahsyatnya. Selama hidupnya, Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat wajib, sholat sunnah rawatib, dan sholat tahajud. Karena ia tahu persis bahwa pemimpin terbaik, penakluk terbaik adalah yang paling dekat dengan Tuhannya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hamba-hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Dan bila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, pasti akan kuberikan, dan bila ia meminta perlindunganku, pasti akan kulindungi. Adik sana, oi adik sana. Kita kalau generasi emas membangun bangsa, membangun Bengkulu menjadi provinsi yang berprestasi, bukan generasi yang suka membuli. Hadis tentang larangan membuli menyebutkan tidak ada satupun yang lebih berat dari timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Tirmizi. Pak, Bapak, Bu, Ibu, Nek, Nenek, Tuk, Datuk, membentuk generasi emas berakhlak mulia bukan cuma tugas guru, tapi juga tugas orang tua. Karena apa? Tantangan zaman mak inyari luar biasa beratnya. Setan kecil gepeng. Apa Pak? Bu? HP. Ada terus di tangannya. Kalau bapak ibu tidak bijak dalam memberi HP, siap-siap menuai kepedihan sesudahnya.
Dan yang terpenting, jika ingin anaknya soleh dan soleha, maka jadilah orang tua yang soleh dan soleha. Sebab yang mereka butuhkan adalah panutan, bukan cuma tuntutan. Pantai panjang, pantai yang indah. Mampir sholat ke Masjid Al-Hikmah. Generasi emas tidak muncul dengan mudah, butuh usaha yang gagah dan pantang menyerah. Barakallahu fikum. Sekian tausiah singkat dari saya. Semoga bisa memberi manfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.